Hey guys, welcome back to my channel bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas sesosok bayi mutan misterius juga masa lalu dari Celine Dion dalam Garten of Banban 7. Pembahasan untuk menguak semua yang dihadirkan Euphoric Brothers untuk chapter ke-7 Garten of Banban ini belum sepenuhnya selesai karena masih ada beberapa hal yang bisa kita kulik lebih dalam lagi untuk menguak semua rahasia yang disimpan game maskot horor satu ini. Kemarin gue udah membahas maskot baru yang kemungkinan akan muncul di Garten of Banban 8, yaitu Brasista. Bagi yang belum nonton bisa nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan terjun lebih dalam lagi untuk mencari tahu semua informasi yang tersimpan dalam chapter ke-7 ini. Lebih tepatnya kita akan membahas bayi horor yang kita temui di Toolsmart, juga masa lalunya Celine Dion. Tapi sebelum mulai kalian jangan lupa buat subscribe channel kedua gue ya, dimana channel ini gue khususkan buat membahas seputar game Minecraft. Linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Dalam beberapa notes yang tersebar di sepanjang game yang belum gua bahas, akan memberikan kita pengetahuan masa lalunya Celine Dion, kenapa dia bisa menjadi mayor atau wali kota dari para alien ini. Dalam notes pertama di update 5, tertulis kalau sesi pelatihan untuk Case 4 atau Celine Dion untuk menguji penguasaan keterampilan motorik keempat aset dari Type 5-nya mencapai kemajuan yang cukup menjanjikan. Namun penelitian memerlukan banyak sesi seperti ini untuk menuju ke tahap selanjutnya, sebagaimana diutarakan oleh salah satu ahli pengkondisian. Pelatihan Case 4 yang akan dilakukan bersamaan setelah pelatihan keterampilan motorik akan terdiri dari 3 jenis, yaitu operasi bedah cases, penahanan pelanggaran, dan perawatan mesin. Para peneliti berpendapat bahwa lebih baik mengubah Case 4 menjadi aset teknis yang bebas tanggung jawab dan multiguna daripada membiarkannya begitu saja untuk kedepannya. Namun keputusan ini belum dipastikan akan menjadi keputusan yang bijaksana. Untuk kelanjutannya tinggal menunggu tanggapan dari manajemen. Update 8. Case 4 telah lulus tes akhir untuk pelatihan mengenai operasi bedah khusus dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, yaitu 96%. Case 4 telah menunjukkan keterampilan yang diperlukan, yang membuktikan bahwa dia tidak hanya dapat mereplikasi case yang sudah ada, namun juga dapat merancang dan membangun case-nya sendiri dari awal hanya dengan menggunakan bahan mentah dan tanpa blueprint atau file apapun yang diberikan sebelumnya. Saat tidak dalam pelatihan, Case 4 diamati melakukan operasi sendiri dengan sumber daya apapun yang dapat ditemukan, menunjukkan bahwa Case 4 sebenarnya menyukai melakukan operasi. Update 10A. Pengamatan operasi yang dilakukan Case 4 saat tidak dalam pelatihan menghasilkan subcase-nya sendiri yang diberi label Case 4B. Case 4B bervariasi dalam bentuk dan perilaku, namun mayoritas terlihat bertindak sangat mirip satu sama lain. Para peneliti tidak mencurigai Case 4 memiliki tindakan yang mungkin akan merugikan dengan Case 4B ini. Hal ini diperkuat dengan jawaban Case 4 ketika ditanya tujuannya, yaitu sekedar latihan untuk menjadi lebih baik. Para peneliti mengajukan kembali untuk pihak manajemen membiarkan Case 4 melakukan kegiatan ini. Update 10B. Mayoritas dari Case 4B ini berbentuk fisik humanoid, namun lebih tinggi dari manusia biasa dan terlihat seperti kekurangan gizi. Hal yang membuat para Case 4B ini memiliki warna default Givanium itu karena bahan kimia pewarnaan untuk maskot disimpan oleh para peneliti. Tingkat intelijen mereka tampaknya tidak terlalu tinggi. Para peneliti berteori bahwa kekurangan kecerdasan disebabkan oleh Case 4 yang membatasi jumlah genom manusia yang dapat ditemukan. Mereka mampu berbicara dan memahami pembicaraan, namun mereka tampaknya hanya menerima perintah dari Case 4. Update 12. Tim peneliti baru saja menerima berita tentang serangan di Northwest Wing fasilitas. Tim dari peneliti sedang melakukan penelitian internal untuk menemukan kandidat potensial untuk memasok cases di tingkat bawah dengan sumber daya yang diperlukan untuk menghalau serangan ini. Tim peneliti mempunyai saran bagi manajemen untuk meminimalkan kerugian finansial akibat tragedi ini, mengingat Northwest Wing memiliki sumber daya yang sangat penting. Tim peneliti mengusulkan ke pihak manajemen untuk kerjasama dengan Case 4 agar Case 4 dapat memerintah para Case 4B untuk melakukan perlawanan balik. Hal itu setidaknya meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, dari sini kita dapat sedikit gambaran kenapa Celine Dion ini dapat mempunyai sebuah ruangan khusus atau kota untuknya. Karena mungkin Celine Dion ini diberi sebuah fasilitas berupa kota kecil. Itu dikarenakan untuk membuatnya nyaman dalam pengoperasiannya untuk membuat subcase-nya sendiri. Ini juga mungkin sebagai bagian dari penelitian personal dari Celine Dion ini. Dan untuk para subcase-nya yaitu Case 4B atau para alien ini menganggap manusia rendah, itu udah dijelasin di update 10B.
Kalau mereka ini menganggap manusia sebagai alat yang lebih rendah dari mereka. Intinya mereka main kasta lah. Dan kasta tertinggi mereka si Seringion. Ini mungkin mengingat genom manusia yang ditembakkan ke dalam mereka tidak cukup banyak. Dan untuk update 10A, dibilang kalau Seringion melakukan ini pure untuk meningkatkan kemampuannya. Namun ada satu catatan yang kemungkinan ditulis oleh Seringion yang membuktikan kalau ada sesuatu yang direncanakan Seringion sebenarnya. Inti dari catatan ini adalah Seringion yang akan menunjukkan rencana daruratnya yang akan memimpin jiwa-jiwa malang kepada keselamatan. Belum tahu apa rencana yang dipersiapkannya itu dan siapa jiwa-jiwa yang dimaksud. Kalau kalian punya teori bisa tulis di komen ya. Hal lain yang mau gue bahas di video ini adalah bayi mutan Givanium yang meneror kita di Toolsmart. Nah, makhluk ini diketahui mempunyai nama, yaitu Synegion. Makhluk ini sepenuhnya adalah eksperimen Givanium gagal, yang kemungkinan akan dibuat kayak bayi-bayi Givanium ini. Namun ada kesalahan yang terjadi. Makhluk ini terus tumbuh besar, dengan suara tangisan horor yang juga dikeluarkan olehnya. Dalam salah satu notes di Toolsmart, tertulis beberapa informasi tentang makhluk bayi Givanium ini. Ditulis kalau gangguan sedikit pun di sekitar bayi ini akan membuatnya keganggu dan akan menangis dan akan pergi ke sumber gangguan tersebut, sama seperti bayi yang menangis dan ingin pergi ke orang tuanya. Nah, dalam catatan ini terdengar seperti dalam percakapan dua orang yang kemungkinan adalah pembuat dari bayi mutan ini. Belum tahu apakah Seringion yang membuat makhluk ini atau para peneliti lah yang menciptakan eksperimen mengerikan ini. So, itu dia untuk penjelasan bayi mutan misterius dan masa lalunya Seringion. Masih ada satu hal yang mau gua bahas dalam Garden of Banban 7 ini, yaitu tentang Flambo lagi yang kemungkinan akan gua bahas di video lainnya. Jadi terima kasih ya udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram saya Clay Rafa. Gua di sini dan bye.